Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nizma Zahidah dengan NIM 222111061. Saya mahasiswa dari kelas HES 6B, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Sini saya untuk saya akan memaparkan video, membuat video untuk penilaian akhir semester untuk mata kuliah asuransi syariah. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai konsep sistem operasional asuransi jiwa. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam video ini? Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian dan konsep akad dalam asuransi jiwa syariah. Lalu yang kedua akan membahas mekanisme pengelolaan dana dalam operasional asuransi jiwa. Yang ketiga di sini saya akan memaparkan sumber-sumber biaya operasional dalam asuransi jiwa syariah. Yang keempat ada proses dan tahapan underwriting dalam sistem asuransi syariah. Lalu yang kelima ada penerapan prinsip ta'awun dalam mekanisme asuransi syariah. Dan yang keenam ada pengaruh dari konsep dan peran aktuaris dalam desain produk asuransi jiwa. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan konsep akad dalam asuransi syariah. Yang pertama itu ada definisi akad. Nah, secara bahasa, akad itu berasal dari kata al-aqad yang berarti ikatan, sambungan, atau janji. Sedangkan secara istilah itu, akad itu adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syariah dan menimbulkan akibat hukum. Lalu, secara dalam fikih itu, akad sah itu bila mana sesuai dengan prinsip syariah dan berdampak pada perubahan hukum seperti perpindahan suatu kepemilikan. Nah, langsung, dan yang kedua ada konsep akad dalam asuransi syariah. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu merupakan pemberi kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk pengelolaan dana. Lalu yang kedua, perusahaan hanya sebagai pengelola atau wakil, tidak berhak atas hasil investasi kecuali sesuai dengan akad. Nah, yang ketiga itu ada akad mencerminkan kerjasama yang sah, transparan, dan berbagai risiko. Terus selanjutnya ada jenis-jenis akad dalam asuransi jiwa syariah. Itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah akad tabaru. Akad tabaru itu dalam asuransi jiwa syariah merupakan akad hibah dari peserta kepada dana kolektif. Yang kedua, tujuan dari akad tabaru ini adalah tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Dan yang tiga, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Dan dasar hukumnya itu terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 53 DSN MUI garis miring 3 tahun 2006. Lalu yang kedua itu ada akad tijaroh. Nah, di mana tujuan utama dari akad tijaroh itu untuk memperoleh keuntungan. Lalu di dalam akad tijaroh ini peserta sebagai sahibul mal, pemilik dana, dan perusahaan sebagai mudorib atau pengelola dana. Lalu sistem yang berlaku itu yaitu menggunakan bagi hasil dan atau juga bisa disebut dengan mudorobah. Dan setelah masa akad itu berakhir, dana pokok dan keuntungan itu dikembalikan kepada peserta. Lalu selanjutnya dapat berubah juga menjadi akad tabaru jika peserta merelakan haknya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah jenis akad. Selanjutnya itu akad wakalah bil ujroh atau di mana peserta ini memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk mengelola dana. Dan yang dalam perusahaan itu menerima ujroh fee atas jasanya dan diterapkan pada aktivitas seperti administrasi, pembayaran klaim, lalu ada underwriting dan investasi. Dan akad wakalah bil ujro ini bersifat amanah. Jadi perusahaan itu tidak menanggung kerugian kecuali karena kesalahan sendiri. Dan dasar hukumnya itu
sama terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 53 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring tahun 2006. 2006. Lalu ada akad mudharabah musyarakah, yaitu ada kombinasi antara akad mudharabah dan musyarakah. Dana dana peserta digabungkan dengan dana perusahaan untuk investasi. Lalu keuntungannya itu dibagi sesuai dengan porsi modal nasabah, presentasi dibagi hasil setelah disepakati. Lalu perusahaan itu bertindak sebagai pengelola mudharib dan sekaligus investor mustarik. Lalu ada dasar hukumnya itu Fatwa DSN MUI nomor 51 DSN garis miring tahun 2006. Selanjutnya itu ada mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada sistem pengelolaan dana, pembagian dana pada premi dengan unsur tabungan, dan yang ketiga ada pembagian dana pada premi tanpa unsur tabungan. Yang pertama itu sistem pengelolaan dana. Terdapat dua sistem pengelolaan premi dalam asuransi jiwa syariah. Yang pertama dengan unsur tabungan, dan yang kedua ada tanpa unsur tabungan. Lalu yang kedua itu dalam pembagian dana pada premi dengan unsur tabungan. Premi dibagi ke dalam dua rekening. Yang pertama itu ada rekening tabungan. Nah, maksudnya adalah dana pribadi peserta dicairkan saat pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri atau juga meninggal. Lalu yang kedua ada rekening tabaruk. Dana kolektif untuk klaim peserta yang terkena musibah. Lalu yang ketiga pembagian dana pada premi tanpa unsur tabungan. Maksudnya premi ini dimasukkan ke rekening tabaruk. Maksud di sini juga umumnya digunakan untuk produk takaful umum jangka pendek seperti asuransi perjalanan, kecelakaan siswa dan lain-lain. Tidak ada elemen tabungan pribadi dalam umumnya digunakan. Lalu masih ke dalam ini yang pertama investasi dana. Dana peserta itu akan dihimpun ke dalam kumpulan dana peserta. Diinvestasikan pada deposit syariah. Misalnya di bank, muamalat. Lalu ada saham syariah. Biasanya itu di BEI atau sesuai fatwa DPS. Dan yang terakhir ada sistem investasi mengikuti prinsip mudharabah atau bagi hasil. Dan pembagian keuntungan investasi itu ada keuntungan peserta itu ditambah ke rekening tabungan dan tabaruk secara proporsional. Yang kedua ada keuntungan perusahaan untuk biaya operasional. Yang ketiga, jika peserta tidak mengalami musibah, maka bisa menerima surplus underwriting. Dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa ini yang ketiga, prinsip syariah dalam pengelolaan. Yaitu pengelolaan dana itu harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dan pengelolaannya itu dilakukan berdasarkan amanah dan transparansi. Yang kedua, kerjasama antar peserta dan pengelola. Yang ketiga, tujuan sosial, maksudnya ta'awun dan ekonomi, investasi halal. Dan pembahasan yang selanjutnya mengenai sumber biaya operasional asuransi jiwa. Biaya operasional adalah pengeluaran rutin untuk mendukung aktivitas perusahaan seperti akuisisi, pemasaran, dan administrasi. Semakin efisien, semakin baik kinerja suatu perusahaan asuransi. Nah, sumber biaya operasional asuransi jiwa ini syariah itu berasal dari surplus underwriting. Maksudnya adalah sisa dana tabarut setelah dikurangi klaim dan cadangan resiko. Lalu ada juga dari hasil investasi syariah, di mana pendapatan dari hasil investasi itu yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada sumber dana dari dana pemegang saham, di mana dana dari pemilik perusahaan untuk mendukung suatu operasional. Dan yang terakhir itu ada kontribusi biaya atau loading, yaitu di mana potongan dari kontribusi peserta untuk membiayai jasa perusahaan. Dan pembahasan selanjutnya itu mengenai proses dan tahap underwriting dalam sistem asuransi syariah.
Apa sih yang dimaksud underwriting? Underwriting itu adalah suatu proses menilai resiko untuk menentukan penerima asuransi besarnya premi. Tujuannya itu agar resiko itu terkendali, kerugiannya itu bisa diprediksi, dan perusahaan tetap untung. Prinsip dasarnya itu kemungkinan kerugian, tingkat resiko, dan hukum bilangan besar. Tahap underwriting itu yang pertama adalah menerima aplikasi dari calon nasabah, analisis kelengkapan data, input data nasabah, seleksi resiko, persetujuan selesai resiko, verifikasi data, dan penerbitan polis dan kwitansi. Lalu peran underwriting itu adalah untuk mengumpulkan informasi dengan efisien, menentukan besaran premi secara tepat, menjaga stabilitas keuangan perusahaan, menyeleksi risiko berdasarkan usia, pekerjaan, dan kesehatan. Lalu pembahasan selanjutnya itu adalah penerapan prinsip tahun dalam mekanisme asuransi syariah. Apa sih tahun itu? Tahun adalah berarti tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti terdapat dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 2. Menjadi dasar utama dari asuransi syariah. Nah, cara kerjasama dalam asuransi syariah itu peserta menyambung dana atau disebut akad tabaruk ke dalam rekening bersama. Lalu selanjutnya yang kedua ada jika ada peserta terkena musibah, klaim dibayar dari dana bersama. Dan yang ketiga perusahaan hanya sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Tujuan utama dari penerapan prinsip ta'awun ini adalah untuk mewujudkan saling bantu dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada menjaga keadilan dan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah. Nah, ciri khasnya itu bukan mencari suatu keuntungan pribadi, melainkan menem- menanamkan empati, solidaritas, dan kepedulian antar peserta. Dan materi terakhir itu mengenai pengaruh konsep peran aktuaris dalam desain produk asuransi jiwa. Maksud dari aktuaris itu adalah ahli, seseorang yang menghitung risiko, menetapkan kontribusi, dan merancang manfaat produk sesuai dengan prinsip syariah. Yang prinsip syariah itu sendiri adalah yang dimaksud adalah sharing of risk atau peserta saling menanggung risiko melalui dana tabaruk. Nah, jenis produknya itu ada dari perorangan seperti dana pendidikan, investasi haji, kesehatan, takafuling, dan wakaf. Lalu kumpul jadi lalu produk kumpulan atau kelompok itu ada media care, pembiayaan kecelakaan siswa, dan wisata. Lalu jenis perlindungan dalam ini ada term insurance, ada endowment, dan whole life. Lalu dana dikelola itu secara terpisah, maksudnya antara dana peserta dan pemegang saham itu terpisah dengan menggunakan akad mudharabah atau wakalah. Lalu pendapatan dari hasil investasi ini adalah bagi hasil atau sesuai prinsip syariah. Pendapatannya itu dari hasil investasi dan bagi hasil sesuai prinsip syariah. Baik, langsung saja. Kesimpulannya adalah asuransi jiwa syariah itu memberikan perlindungan finansial berbasis nilai-nilai Islam melalui prinsip akad ta'awun, maksudnya tolong menolong, dan pengelolaan dana secara syariah dengan memisahkan dana peserta dan perusahaan serta menggunakan akad tabaruk, mudharabah atau wakalah. Asuransi jiwa syariah itu menciptakan sistem yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Peran aktuaris itu sangat penting dalam merancang suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan peserta, seperti takaful pendidikan dan kesehatan, sehingga menjadikan asuransi syariah ini sebagai alternatif perlindungan yang etis dan sesuai syariah. Sekian dari saya, kurang presentasi yang saya paparkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi